Para murid Shaolin melemparkan sebuah koin perak dan meminta peserta ujian menutup rapat mata, lalu menentukan posisi koin hanya dengan pendengaran. Jika salah, nasibnya akan seperti peserta sebelumnya dihantam palu raksasa, hingga muntah darah dan roboh tak sadarkan diri. Namun setelah melihat kejadian itu, Yin Tianzeng tidak merasa takut sedikit pun. Ia justru duduk dengan tenang di tengah arena, penuh percaya diri menunggu ujian dimulai. Dengan mudah, ia berhasil menentukan arah jatuhnya koin. Untuk menguji lebih jauh, para murid meningkatkan kesulitan dengan melempar 2 koin sekaligus. Meski sempat terdengar ragu saat menjawab, ia tetap berhasil melewati ujian ini. Ia rela menyembunyikan identitasnya dan berlatih di Shaolin selama 3 tahun demi menjadi petarung terkuat. Namun tantangan berikutnya, yaitu 18 patung perunggu, jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Pertama, ia menghadapi 7 patung berzirah dengan pertahanan dan tenaga dalam yang luar biasa. Serangannya sama sekali tidak berpengaruh, hingga akhirnya ia menyadari adanya titik lemah pada zirah mereka. Dengan teknik totokan, ia berhasil menonaktifkan satu persatu dan lolos dengan susah payah. Selanjutnya adalah formasi pisau emas. 4 lawan yang lebih ganas langsung menekan hingga ia terdesak. Namun, ia dengan cepat menemukan celah, melompat tinggi, merebut senjata, dan membalikan keadaan hingga berhasil menang. Kemudian, ia menghadapi ujian lonceng emas, yang mengharuskannya berdiri diam sambil menahan 5 hantaman berat. Seorang peserta sebelumnya tewas saat mencoba. Ia pun bersiap dengan serius. Meski tubuhnya terguncang hebat hingga berdarah, ia berhasil bertahan sampai akhir berkat tekad yang kuat. Tanpa banyak istirahat, ia langsung memasuki formasi dinding besi. Dinding berduri muncul dari segala arah, memaksanya menahan serangan tanpa bergerak sedikit pun. Dengan kemampuan dan ketahanan yang seimbang, ia akhirnya berhasil lolos dengan selisih tipis. Namun saat hampir mencapai ujian terakhir, kepala biara tiba-tiba menghentikannya. Para pejabat datang dan membongkar identitas aslinya. Demi menghindari risiko besar, kepala biara memutuskan untuk menghentikan ujian. Meski ia memohon, keputusan itu tidak berubah. Dengan marah, ia menampar orang yang membocorkan identitasnya. Sekembalinya amarahnya memuncak hingga ia bersumpah akan membalas semuanya demi melampiaskan dendamnya.